Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan membahas materi mengenai teori pendidikan dan pendidikan SD. Sebelum masuk ke pembahasan, kami ingin berterima kasih kepada Ibu Wiworo selaku dosen mata kuliah pendidikan IPA Sekolah Dasar yang telah memberikan kami tugas ini, sehingga dapat menambah wawasan kami. Kelompok kami beranggotakan 6 orang, yaitu Ika Suryantika, Nurul Sucidaniati, Robiatun Nadia, Anissa Ramadanti, Muhammad Nur Afnan, dan juga Hernawati. Liburan ke rumah Resti, jangan lupa masuk rumahnya. Jika kalian ingin mengerti, yuk simak videonya. Yang akan kami bahas pertama kali adalah pengertian pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan? Pendidikan mengandung arti bimbingan yang dilakukan oleh seseorang atau orang dewasa kepada anak-anak untuk memberikan pengajaran, perbaikan moral, dan melatih intelektual. Bimbingan kepada anak-anak dapat dilakukan tidak hanya dalam pendidikan formal yang diselenggarakan pemerintah, akan tetapi peran keluarga dan masyarakat dapat menjadi lembaga pembimbing yang mampu menumbuhkan pemahaman dan pengetahuan. Selanjutnya ada pengertian dari teori pendidikan. Teori pendidikan merupakan landasan dan pijakan awal dalam pengembangan praktik pendidikan, misalnya pengembangan kurikulum, manajemen sekolah, dan proses belajar mengajar. Kurikulum dan pembelajaran memiliki keterkaitan dengan teori pendidikan atau dalam penyusunan suatu kurikulum dan rencana pembelajaran ini mengacu pada teori pendidikan. Secara garis besar, teori pendidikan dilatar belakangi oleh 3 aliran, yaitu aliran empirisme, nativisme, dan konvergensi. Aliran empirisme menjelaskan bahwa pembentukan dan perkembangan manusia dalam menerima informasi dan pendidikan ditentukan oleh faktor lingkungan. Pelopor teori ini adalah John Locke, seorang yang berkebangsaan Inggris yang mempunyai gagasan bahwa segala sesuatu berada dalam pikiran dan hasil dari pengalaman indrawi bukan berasal dari akal budi. Teori ini lebih dikenal dengan tabula rasa atau a blank sheet of paper, di mana setiap individu yang lahir diumpamakan seperti kertas putih. Untuk perkembangan selanjutnya, faktor yang sangat mempengaruhi dan menentukan adalah lingkungan. Teori ini bersifat optimistik, di mana setiap individu yang lahir mempunyai potensi dan peluang besar untuk dapat berubah sesuai dengan lingkungan dan pengalaman yang diterima. Menurut teori ini, pendidikan memegang peranan penting, karena dengan lingkungan pendidikan yang baik, setiap individu akan mendapatkan proses pendidikan yang baik yang dapat menghasilkan tujuan hidup. Aliran nativisme berpendapat bahwa perkembangan kepribadian setiap individu hanya ditentukan oleh bawaan atau kemampuan dasar, bakat serta faktor dalam bersifat kodrati. Faktor lingkungan dan pengalaman indrawi tidak berpengaruh sama sekali. Manusia lahir sudah memiliki bakat, kemampuan, dan potensi yang alami dan tidak dapat dirubah oleh lingkungan sekitar. Aliran ini disebut aliran pesimistik karena perkembangan setiap individu tidak dapat berubah dan bersifat kodrati, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, sehingga setiap individu tidak perlu berupaya dan bekerja keras untuk merubah kehidupan ini, karena semua sudah kodrati. Dalam dunia pendidikan, menurut teori ini, setiap individu akan berkembang dan berhasil melakukan proses pembelajaran sesuai dengan bakat dan pembawaannya. Teori selanjutnya yaitu teori konvergensi. Teori konvergensi merupakan teori perpaduan, di mana teori ini menjelaskan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor bakat atau kemampuan dasar dan alam sekitar. Proses perkembangan dan pembentukan kepribadian manusia merupakan proses interaktif dan dialektis antara kemampuan dasar dan alam lingkungan secara kesinambungan. Perkembangan pribadi sesungguhnya adalah hasil proses kerjasama kedua faktor, baik internal atau potensi hereditas maupun faktor eksternal atau lingkungan, budaya, dan pendidikan. Pelopor teori ini adalah William Stern, seorang filosof berkebangsaan Jerman. Teori ini menjelaskan bahwa bakat setiap individu
Teori selanjutnya yaitu teori konvergensi. Teori konvergensi merupakan teori perpaduan, di mana teori ini menjelaskan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor bakat atau kemampuan dasar dan alam sekitar. Proses perkembangan dan pembentukan kepribadian manusia merupakan proses interaktif dan dialektis antara kemampuan dasar dan alam lingkungan secara kesinambungan. Perkembangan pribadi sesungguhnya adalah hasil proses kerjasama kedua faktor, baik internal atau potensi hereditas maupun faktor eksternal atau lingkungan, budaya, dan pendidikan. Pelopor teori ini adalah William Stern, seorang filosof berkebangsaan Jerman. Teori ini menjelaskan bahwa bakat setiap individu tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya lingkungan setiap individu yang mendukung bakat tersebut. Teori ini menemukan dua garis, yaitu bakat dan lingkungan memusat ke satu titik atau konvergensi. Materi selanjutnya yaitu ada teori pendidikan menurut Nurani Suyokmukti. Yang pertama yaitu ada teori pendidikan tradisional. Menurut teori ini, sekolah dimaknai sebagai lembaga yang di dalamnya terdapat guru, siswa, sistem administrasi, alat bantu, atau media pembelajaran yang baku. Yang kedua yaitu ada teori pendidikan liberal. Teori ini menjelaskan bahwa konsep yang dibangun adalah dengan memperdayakan individu dengan pengetahuan yang luas, keterampilan, menekankan nilai-nilai, etika, dan kecakapan sipil. Yang ketiga yaitu ada teori pendidikan Marxis-sosialis. Teori ini berpendapat bahwa pendidikan dipahami untuk melihat fungsi pendidikan dalam masyarakat berkelas. Secara historis, juga memiliki formulasi dan strategi pendidikan yang menjadikan perubahan menuju kehancuran, ketimpangan, dan ketidakadilan sistem kapitalis. Dan teori pendidikan yang terakhir yaitu teori pendidikan postmodernisme. Teori ini berpendapat bahwa gaya berpikir yang lahir sebagai reaksi terhadap pikiran modernisme yang dianggap mengalami banyak kekurangan dan menyebabkan berbagai masalah kemanusiaan. Materi selanjutnya yaitu ada pengertian pendidikan IPA SD. IPA adalah kumpulan pengetahuan dan fakta, konsep atau prinsip tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses ilmiah, yang diperoleh dari melalui proses dan sikap ilmiah. Sains merupakan ilmu empirik yang membahas tentang fakta dan gejala alam, maka dalam pembelajarannya harus faktual, artinya tidak hanya secara verbal sebagaimana telah terjadi pada berbagai sistem pembelajaran tradisional saat ini. Selanjutnya itu adalah prinsip-prinsip dalam pembelajaran IPA di SD. Prinsip-prinsip ini terdiri dari 6, yaitu yang pertama prinsip motivasi. Prinsip motivasi adalah daya dorong seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan. Motivasi tersebut berasal dari intrinsik dan ekstrinsik. Yang kedua, prinsip latar, bahwa pada dasarnya siswa telah memiliki pengetahuan awal. Oleh karena itu, dalam pembelajaran guru harus memahami pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki siswa. Yang ketiga, prinsip menemukan, bahwa pada hakikatnya siswa memiliki rasa ingin tahu yang besar, sehingga potensial untuk mencari dan menemukan sesuatu. Yang keempat, prinsip belajar sambil melakukan atau learning by doing, bahwa pengalaman yang diperoleh melalui bekerja akan menghasilkan pembelajaran yang tidak akan terlupakan. Prinsip kelima yaitu prinsip belajar sambil bermain, karena bermain merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan suasana gembira dan menyenangkan, sehingga akan mendorong siswa untuk melibatkan diri dalam proses pembelajaran. Yang keenam adalah prinsip hubungan sosial, bahwa dalam kegiatan pembelajaran diperlukan pembelajaran secara berkelompok, karena akan menambah interaksi satu sama lain. Selain prinsip-prinsip dalam pembelajaran IPA di SD, materi selanjutnya itu tentang teori belajar kognitif menurut Jean Piaget. Teori kognitif ini mendefinisikan bahwa suatu proses yang terbentuk melalui interaksi konstan antara konstan individu dengan lingkungannya. Yang kedua, ada teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme ini adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar.
Teori belajar yang selanjutnya yaitu teori belajar humanistik dan teori belajar behavioristik. Yang pertama, teori belajar behavioristik yaitu teori belajar memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon, sehingga seorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Yang kedua ada teori belajar humanistik, yaitu teori belajar yang membantu peserta didik untuk senang belajar pada suatu objek atau materi pembelajaran yang berhubungan dengan aspek kemanusiaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan aplikasi pembelajaran IPA di sekolah dasar. Pembelajaran IPA yang dihubungkan dengan teori Piaget dilihat dari beberapa aspek, yaitu adapun yang pertama, perlu latihan yang berulang untuk pengembangan berpikir operasional. Guru perlu mengenal tingkat perkembangan siswanya. Perkembangan ini meliputi dua aspek, yakni perkembangan intelektual dan fisik. Adapun yang ketiga, yaitu belajar melalui perbuatan, pengalaman langsung, efisiensi pengalaman langsung pada anak tergantung pada konsistensi antara hubungan metode dan objek yang sesuai dengan tingkatan perkembangan kognitif anak. Model-model pembelajaran sains atau IPA. Yang pertama, model belajar konstruktivis. Model belajar konstruktivis menekankan pada pengetahuan awal siswa sebagai tolak ukur dalam belajar. Prinsip yang paling esensial dari model ini adalah siswa memperoleh banyak pengetahuan di luar sekolah, bukan di bangku sekolah. Yang kedua, model inquiry. Pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri suatu masalah yang dipertanyakan. Yang ketiga, pendekatan keterampilan. Proses sains pendekatan keterampilan. Proses sains merupakan keterampilan intelektual yang digunakan untuk meneliti fenomena alam. Aspek keterampilan proses sains yang disyaratkan untuk siswa SD adalah keterampilan mengamati, melakukan percobaan, mengelompokkan, menafsirkan hasil percobaan, meramalkan, menerapkan, mengomunikasikan, dan mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, model STM atau Sains Teknologi Masyarakat merupakan model pembelajaran IPA atau teknologi dalam konteks pengalaman manusia. Salah satu tujuan model STM adalah mengantisipasi kemajuan sains dan teknologi beserta dampaknya, beserta masyarakatkan sains dan teknologi. Selanjutnya, terpadu. Berdasarkan sifat keterpaduannya, pembelajaran terpadu dibedakan menjadi 3, yakni model dalam satu disiplin ilmu, antar bidang, dan lintas siswa. Salah satu bagiannya adalah mendekatkan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pembelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Selanjutnya yaitu interaktif. Model interaktif menitik beratkan pada pertanyaan siswa. Siswa diberi kesempatan untuk mencari tahu objek yang akan dipelajari, kemudian melakukan penyelidikan tentang pertanyaan mereka sendiri sehingga dapat menemukan jawaban atas pertanyaan. Selanjutnya ada siklus belajar atau learning cycle. Model siklus belajar berorientasi pada peristiwa alami, saling berhubungan, atau prinsip-prinsip yang melibatkan beberapa konsep. Dan yang terakhir ada leaders learning in skills, yaitu model belajar menamakan pada pengalaman belajar melalui dari proses mengamati sampai melakukan sendiri. Tahapan pembelajarannya yaitu yang pertama orientasi, 2 pemunculan gagasan, 3 penyusunan ulang gagasan, 4 penerapan gagasan, dan yang kelima pemanfaatan gagasan. Baik, adapun kesimpulannya yaitu teori pendidikan merupakan landasan dan pijakan awal dalam pengembangan praktik pendidikan. Secara garis besar, teori pendidikan dilatar belakangi oleh aliran empirisme
nativisme, dan konvergensi. Nurani Soyomukti menjelaskan beberapa teori pendidikan, diantaranya teori pendidikan tradisional, teori pendidikan liberal, teori pendidikan marxis sosialis, dan teori pendidikan postmodernisme. Sedangkan untuk teori belajar, terdapat 4 teori, yaitu teori belajar kognitif, konstruktivisme, behavioristik, dan teori humanistik. Dalam pembelajaran IPA terdapat beberapa prinsip yang dapat dijadikan acuan, yaitu prinsip motivasi, latar, menemukan, belajar sambil melakukan belajar, sambil bermain, dan hubungan sosial. Terima kasih sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.